يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembagian kalimah isim. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran terhadap kegiatan kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Pembahasan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang kalimah isim, pembagiannya. Namun sebelumnya akan saya ingatkan bahwa kajian tentang kalimat fi'il, pembagiannya yang sudah tuntas kita lalui, itu bagaimanapun juga menjadi materi prasyarat untuk materi-materi selanjutnya. Kita tidak memungkinkan untuk belajar fa'il dengan baik kalau seandainya kita tidak menguasai dengan baik tentang konsep fi'il ma'lum. Pun juga demikian, tidak bisa kita secara baik menguasai tentang naibul fa'il kalau seandainya konsep tentang majhul tidak kita kuasai. Kita tidak mampu mengurai kira-kira sebuah jumlah ini membutuhkan maf'ul bih atau tidak misalnya, kalau seandainya kita tidak memahami konsep lazim muta'addi dengan baik. Pun juga demikian kaitannya dengan mabni mu'rab dan seterusnya. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk terus mengulang, untuk terus menghafal, kemudian untuk terus mengkaji dan seterusnya. Kalau seandainya misalnya dirasa materi-materi tentang teori dasar ilmu nahwu dalam tingkat pemula, buku tingkat pemula ini terasa kurang, maka memungkinkan untuk kemudian dibaca yang lebih dalam tingkat lanjut, atau bahkan kemudian kita lihat di dalam buku yang tanya jawab yang di situ itu memang dipersiapkan untuk menjadi materi-materi yang menjadi rujukan materi-materi yang lebih kompleks semacam itu. Kita masuk pada pembahasan tentang pembagian kalimah fi'il. Itu ya. Pembagian kalimah fi'il. Jadi aqsamul fi'il itu banyak. Aqsamul ismi, ya, pembagian tentang kalimat isim. Mohon maaf, ya. Itu banyak sekali. Ya, ada yang pembagian yang pertama misalnya isim itu memungkinkan untuk kemudian dibagi menjadi mufrad, tathniyah, dan jamak misalnya. Memungkinkan juga isim itu dibagi menjadi pembagian mudzakkar, muannats. Memungkinkan juga yang namanya isim itu dibagi menjadi misalnya ada nakirah, ada ma'rifah misalnya. Memungkinkan juga kalimat isim itu misalnya diklasifikasikan menjadi ada yang disebut sebagai munsharif, ada yang disebut sebagai ghairu munsharif misalnya. Ya. Memungkinkan juga kalimat isim itu dibagi menjadi misalnya pembagian mabni, ya, isim yang termasuk dalam kategori isim mabni, memungkinkan juga masuk dalam kategori isim mu'rab misalnya. Ya. Jadi banyak sekali pembagian-pembagian itu. Ada yang termasuk dalam kategori misalnya masuk nanti yang juga yang menjadi dasar adalah tentang isim sifat misalnya, ya. Jadi pembagian-pembagian sebagaimana yang di dalam buku ini halaman
Itu halaman 78, itu banyak sekali. Ya. Ada mufrad tathniyah jama', ada mudzakkar muannas, ada nakirah ma'rifah, ada munsharif ghairu munsharif, ada mabni mu'rab. Kemudian juga nanti sebagai dasar kita juga menjelaskan tentang mangkus dan maksur misalnya. Itu ya, ada juga pembagian isim, ada yang disebut sebagai mangkus, ada yang disebut sebagai maksur. Ya. Saya kepingin menegaskan bahwa pembagian-pembagian isim yang ada ini, pembagian-pembagian isim yang ada ini, yang kita sebutkan di dalam buku ini, tidak lain adalah merupakan kita persiapkan menjadi dasar. Ya, ini penting untuk kemudian diperhatikan, menjadi dasar untuk masuk pada materi-materi selanjutnya. Bisa dikatakan bahwa pembagian-pembagian isim ini adalah merupakan materi prasyarat yang tidak bisa tidak harus kita kuasai sebelum kita masuk pada bab-bab selanjutnya. Kita tidak memungkinkan untuk bisa masuk misalnya pada materi mubtada khabar kalau seandainya ini tidak dikuasai. Kita tidak memungkinkan untuk masuk misalnya dalam konteks misalnya materi na'at man'ut kalau seandainya ini tidak kita kuasai. Kita tidak bisa masuk misalnya dalam konteks misalnya tentang hal, tentang macam-macam dan seterusnya yang kemudian akan kita lalui dalam perjalanan pembahasan selanjutnya itu kalau seandainya ini kita tidak kuasai. Sehingga saya minta seperti yang sering kita tegaskan, kenapa seseorang itu kok kemudian sulit dalam rangka belajar kaidah nahwu, lebih disebabkan karena yang bersangkutan cara belajarnya tidak sistematis. Apa makna sistematis itu? Makna sistematis itu adalah cara belajarnya itu tidak berangkat dari materi prasyarat kemudian menuju materi inti. Materi sistematis dalam konteks belajar misalnya itu juga memungkinkan diterjemahkan, pokoknya yang penting itu diapalkan dulu, kemudian memungkinkan pada akhirnya naik tingkat menjadi dipahami, kemudian bisa naik tingkat lagi menjadi bisa diterapkan. Itu semacam itu. Jadi saya kepingin menegaskan bahwa aqsamul ismi ini, ya, pembagian-pembagian isim ini, apakah itu dibagi menjadi mufrad tathniyah jama', apakah itu dibagi menjadi mudzakkar muannas, apakah nakirah ma'rifah, munsharif ghairu munsharif, mabni mu'rab, nanti ada isim fa'il, isim maf'ul yang itu tergabung dalam isim sifat, dalam ada mangkus, ada maksur dan seterusnya itu adalah materi-materi prasyarat yang harus kita kuasai kalau seandainya kita kepingin melanjutkan pembahasan-pembahasan kita dalam bab mubtada, dalam bab na'at man'ut, dalam bab hal, dalam bab khabar, macam-macam dan seterusnya itu, ya. Jadi harus saya tegaskan bahwa materi-materi ini adalah materi-materi dasar, ya, yang menjadi dasar untuk kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya. Materi-materi ini adalah merupakan materi prasyarat yang pasti pada akhirnya akan terganggu kita kalau seandainya kita memasuki pembahasan-pembahasan selanjutnya kalau materi ini belum dikuasai. Itu semacam itu. Jadi saya kepingin menegaskan bahwa materi-materi ini adalah materi prasyarat yang harus dikuasai, yang kalau seandainya tidak dikuasai itu pemahaman kita tentang konsep-konsep lanjutan itu nanti akan terganggu. Itu semacam itu. Saya akan memberikan gambaran, ya. Jadi tentang masalah ini. Sama dengan ketika kita membahas tentang pembagian fi'il, bahwa satu kalimat fi'il memungkinkan untuk dilihat dari berbagai aspek dan dimensi. Pun juga demikian, kaitannya dengan isim. Kalau seandainya kita misalnya melihat Muhammadun misalnya, ini sebagai contoh. Muhammadun ini dari segi mufrad tathniyah jamaknya, kita anggap sebagai mufrad ini. Dari segi mudzakkar muannasnya, karena dia itu adalah laki-laki, kita sebut sebagai isim yang mudzakkar. Dari aspek misalnya Muhammadun ini harokat huruf akhirnya itu ditanwin, ini Muhammadun, maka ini disebut sebagai munsharif. Ya. Dari sisi misalnya bahwa Muhammadun ini pada akhirnya memungkinkan harokat huruf akhirnya itu berubah, ya, memungkinkan untuk berubah misalnya, ini maka disebut sebagai misalnya isim yang mu'rab. Dari segi bahwa Muhammadun itu adalah isim alam misalnya, maka ini disebut sebagai isim ma'rifat.
Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa satu kalimat isim memungkinkan untuk dilihat dari berbagai aspek dan dimensi yang ada itu. Ya. Kira-kira ini Muhammadun mufrad tasniyah apa jamak? Karena secara arti dia berarti tunggal, maka dia disebut sebagai isim mufrad. Kira-kira Muhammadun ini termasuk dalam kategori isim yang mudzakkar atau yang muannats? Muhammadun ini termasuk dalam kategori isim yang mudzakkar lebih disebabkan karena dia adalah laki-laki. Tidak ada alamat tatsnis, dia berjenis kelamin laki-laki. Itu semacam itu. Dari sisi munsharif wa munsharif, apakah kemudian huruf akhirnya itu ditanwin atau tidak? Misalnya, ini termasuk dalam kategori yang munsharif karena demikian ini ditanwin. Nah, misalnya begitu. Dari segi misalnya mu'rab, mabni mu'rabnya, kata-kata Muhammadun, lafadz Muhammadun ini termasuk dalam kategori yang mu'rab. Karena demikian, maka dia pada akhirnya memungkinkan untuk kemudian berubah, ya. Harokat huruf akhirnya memungkinkan untuk berubah kalau seandainya dimasuki oleh amil-amil yang ada. Ya, itu semacam itu. Dari segi ma'rifah nakirahnya misalnya, maka yang namanya Muhammadun itu disebut sebagai isim ma'rifat. Ya, jadi begitu caranya. Saya contohkan lagi misalnya. Jadi memungkinkan. Misalnya kita contohkan sekarang lafadz anta misalnya. Anta misalnya. Ini kira-kira mufrad tasniyah apa jamak? Ini termasuk dalam kategori mufrad. Ini termasuk mudzakkar atau muannas? Ini misalnya, ini termasuk dalam kategori mudzakkar. Apakah kemudian ini termasuk dalam kategori misalnya mabni apa mu'rab? Ini termasuk dalam kategori mabni karena kebetulan adalah isim dhamir. Ya. Apakah ini termasuk dalam kategori isim ma'rifah atau nakirah? Maka ini termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Jadi yang kepingin saya tegaskan, yang kepingin saya gambarkan dalam contoh ini adalah bahwa satu lafadz, satu kalimat isim memungkinkan dilihat dari berbagai aspek dan dimensinya yang pada akhirnya memunculkan banyak predikat. Anta memungkinkan kemudian disebut sebagai isim mufrad, memungkinkan untuk disebut sebagai isim yang mudzakkar, memungkinkan untuk disebut sebagai isim yang mabni, misalnya memungkinkan dianggap sebagai isim ma'rifat, memungkinkan dianggap sebagai isim yang lain. Yang kepingin saya gambarkan itu adalah itu. Ya, saya contohkan lagi misalnya. Ya. Kata-kata misalnya al-muslimatu misalnya, al-muslimatu misalnya. Kira-kira al-muslimatu ini mufrad tasniyah apa jamak? Ini termasuk dalam kategori yang jamak. Kira-kira mudzakkar apa muannas? Ini termasuk dalam kategori yang muannas misalnya. Jadi begitu. Apakah al-muslimatu ini termasuk dalam kategori misalnya munsharif atau ghairu munsharif? Ini termasuk dalam kategori yang munsharif, misalnya seperti itu. Apakah termasuk dalam kategori yang mabni atau mu'rab? Ini termasuk dalam kategori yang mu'rab misalnya. Apakah al-muslimatu itu termasuk dalam kategori misalnya ma'rifah atau nakirah? Ini termasuk dalam kategori ma'rifah misalnya. Jadi saya kepingin menegaskan bahwa satu isim, satu kalimah isim memungkinkan dilihat dari berbagai aspek yang pada akhirnya memunculkan status atau predikat yang berbeda-beda. Ya, jangan kemudian bingung misalnya, ya. Al-muslimat disebut sebagai jamak, tapi kok disebut sebagai muannas, tapi kok disebut sebagai munsharif, tapi kok disebut sebagai mu'rab, tapi kok disebut sebagai ma'rifah misalnya. Itu jangan ada penilaian semacam itu karena penyebutan nama jamak, muannas, munsharif, mu'rab, ma'rifah dan seterusnya itu perspektifnya itu berbeda, dimensinya itu berbeda, sudut pandangnya itu berbeda. Itu semacam itu. Ya. Jadi saya kepingin menegaskan itu. Jadi saya contohkan lagi misalnya kata-kata kitabun misalnya. Kata-katanya adalah kitabun misalnya. Ini kira-kira mufrad tasniyah atau jamak? Ini termasuk dalam kategori yang mufrad karena artinya itu adalah tunggal, sebuah kitab. Itu semacam itu. Apakah termasuk dalam kategori misalnya mudzakkar atau muannas? Kita lihat. Ya, ternyata di sini tidak ada alamat ta'nisnya, tidak ada tanda-tanda muannasnya. Karena demikian, maka dia disebut sebagai kalimah yang mudzakkar, isim yang mudzakkar. Apakah kemudian ini disebut sebagai isim ghairu munsharif misalnya? Ini kebetulan tidak ada illat, tidak ada alasan untuk menjadikannya sebagai isim ghairu munsharif. Apakah yang illatani atau illatun wahidatun taqumu maqamal illataini? Karena demikian, maka ini disebut sebagai isim munsharif. Apakah termasuk dalam kategori ma'rifah atau nakirah misalnya? Ini termasuk dalam kategori yang nakirah karena tidak termasuk dalam kategori yang ma'rifah.
Kitabun itu bukan isim dhamir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim alam, tidak ada alnya, tidak dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Intinya, dia bukan termasuk dalam kategori wilayah isim ma'rifat, sehingga kita sebut sebagai isim nakirah. Apakah ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Ini termasuk dalam kategori yang mu'rab, sehingga memungkinkan harokat huruf akhirnya bisa berubah dari rofa menjadi nasab, dari nasab menjadi jar misalnya, karena kemasukan dan tuntutan amil. Itu semacam itu. Jadi, lagi-lagi harus saya tegaskan bahwa kitabun itu memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim mufrad, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim mudzakkar, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim munsharif, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim nakirah, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim mu'rab, dan seterusnya. Ya, memungkinkan untuk disebut yang lain misalnya. Ya. Jadi, kenapa kok kemudian penamaannya ini berbeda-beda? Penamaan berbeda lebih disebabkan karena sudut pandang melihat kalimat isim kitabun itu berbeda. Dari aspek bahwa dia berarti tunggal, maka disebut sebagai mufrad. Dari aspek bahwa dia tidak dimasuki oleh tanda-tanda mu'annats, tanda-tanda perempuan, maka dia disebut sebagai mudzakkar. Dari aspek bahwa dia huruf akhirnya itu memungkinkan untuk ditanwin, maka ini disebut sebagai isim munsharif. Dari aspek bahwa ini tidak jelas, tidak tertentu pada objek tertentu, kitab itu misalnya, ini sifatnya umum, maka ini disebut sebagai isim nakirah. Dari aspek bahwa nanti memungkinkan dibaca kitabun, memungkinkan dibaca kitaban, memungkinkan dibaca kitabin, tergantung ada atau tidaknya amil, ya, maka ini disebut sebagai isim yang mu'rab. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya, saya kepingin menegaskan tentang filosofi dan fungsi. Ya. Jadi begini. Pembahasan ini sangat terkait dan menjadi materi prasyarat untuk materi-materi selanjutnya. Kalau seandainya misalnya kita contohkan misalnya kita tidak memahami ini yang tadi itu dari pembagian isim, dari mufrad tathniyah jama', mudzakkar muannas, ma'rifah nakirah, dan seterusnya itu. Kok kemudian kita langsung diajak kepada konsep tentang mubtada khabar misalnya. Ini saya contohkan. Ya. Kalau seandainya mubtada itu misalnya begini, misalnya al-ustadzu, misalnya al-ustadzu mahirun, misalnya. Misalnya mahirun. Misalnya. Karena mubtada ini mesti terbuat dari isim ma'rifat. Nah, ini. Kalau seandainya kita tidak memahami apa itu isim ma'rifat, maka kita akan kesulitan untuk kemudian menentukan bahwa ini adalah mubtada. Persyaratan dari mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Menjadi sulit bagi kita untuk menentukan apakah sebuah kalimat itu berstatus sebagai mubtada kalau seandainya konsep tentang nakirah ma'rifat itu tidak kita kuasai. Itu semacam itu. Ya. Al-ustadzu di sini adalah termasuk dalam kategori mufrad. Misalnya, tunggal, seorang guru. Oleh karena demikian, maka di sini juga mufrad. Di sini terjadi mutabaqah, terjadi kesesuaian antara mubtada dan khabarnya. Kalau seandainya al-ustadzu menjadi mahirun, kalau al-ustadzani diduakan, ditathniyahkan menjadi mahirani. Kalau al-ustadzuna misalnya atau al-asatid itu mahiruna misalnya begitu. Jadi kalau seandainya di sini mudzakkar misalnya, kalau seandainya di sini al-ustadzatu misalnya, al-ustadzatu dipakai muannats, maka di sini akan mahiratun. Jadi saya tegaskan, ya, dalam konteks misalnya kita ngomong dalam konteks mubtada khabar, itu ternyata peran dari bab-bab pembagian isim yang tadi kita tegaskan itu sangat menentukan. Kita tidak memungkinkan untuk kemudian menentukan al-ustadzu sebagai mubtada kalau seandainya kita sejak awal tidak menyadari bahwa ini adalah merupakan isim ma'rifat. Setelah kita tentukan sebagai mubtada berarti butuh khabar, ternyata antara mubtada dan khabar ada hukum mutabaqah, ada hukum kesesuaian. Kalau seandainya al-ustadz sebagai mubtada itu berbentuk mufrad, di sini mufrad. Kalau seandainya di sini tathniyah, maka di sini juga tathniyah khabarnya. Kalau seandainya di sini jamak, maka di sini juga jamak. Itu semacam itu. Kalau seandainya di sininya adalah isimnya itu adalah isim muannats, maka di sini juga muannats. Al-ustadzatu mahiratun. Sama-sama ada tak marbutahnya di sini. Ya. Jadi permainan nanti lanjutannya itu
kita banyak bermain-main dalam bidang itu. Oh, ini adalah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Oh, ini adalah termasuk dalam kategori isim nakirah. Oh, ini termasuk dalam kategori mufrad. Ini termasuk dalam kategori tasniyah. Ini adalah termasuk dalam kategori jamak, dan seterusnya. Yang jelas dari gambaran tentang konsep mubtada khabar ini, betapa yang namanya peran mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, kemudian ma'rifah nakirah, itu cukup vital dan cukup menentukan. Ya, karena demikian kita tidak bisa menganggap enteng pembagian tentang kalimat isim, apakah dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, munsharif ghairu munsharifnya, mabni mu'rabnya, kemudian apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak, bukan isim sifat, apakah termasuk dalam kategori isim mangkus atau isim maksur, dan seterusnya. Itu harus kita kuasai dan bahkan harus kita hafal. Itu semacam itu, ya. Jadi ini adalah contoh. Misalnya saya akan mencontohkan sekarang tentang masalah hal, misalnya. Ya. Rokibat misalnya Ja'a misalnya. Ja'at Fatimatu. Nah, di sini. Ini misalnya rokibatan. Ini bab hal ini. Rokibatan. Fatimah datang dalam keadaan mengendarai kendaraan. Begitu. Ya, diperhatikan di sini. Ini permainan mudzakkar muannas. Ini kebetulan muannas. Karena ini adalah merupakan Fatimah ini berjenis kelamin perempuan memang. Ini juga ikut pada akhirnya. Ini ikut-ikut. Ada ta'ut ta'nits as-sakinah. Ikut-ikut. Ada kesesuaian. Jadi konsep mutabaqah dalam bahasa Arab itu sangat ketat. Konsep kesesuaian antara mudzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak, dan seterusnya dalam bahasa Arab itu sangat ketat. Itu semacam itu. Di sini harus rokibatan misalnya. Jadi ini harus berupa namanya ini sahibul hal dalam konteks sahibul hal itu bagaimanapun juga harus terbuat dari isim ma'rifat. Ya, sahibul hal harus selalu dalam kondisi ma'rifat. Kalau yang ini namanya halnya, hal itu bagaimanapun juga harus selalu dalam kondisi nakirah. Ya, itu semacam itu. Dalam konteks kita sedang menganalisis ja'at Fatimatu rokibatan, yang ini adalah jumlah fi'liyah yang dilengkapi tentang hal, di mana pada saat kita berbicara hal pada akhirnya akan bertemu dengan konsep sahibul hal, itu ditegaskan sahibul hal itu harus selalu dalam kondisi ma'rifat, sedangkan hal harus selalu dalam kondisi nakirah. Antara sahibul hal dengan halnya itu harus ada kesesuaian. Dari segi apa? Dari segi mufrad tasniyahnya, karena di sini mufrad, maka di sini juga mufrad. Ya, begitu. Karena di sini misalnya termasuk dalam kategori muannas, ya, maka di sini juga muannas juga. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi kita tidak memungkinkan untuk kemudian melakukan analisis ini, ya. Kita tidak siap berbicara tentang fa'il, ya, di mana di sini harus ada kesesuaian, di sini pada akhirnya harus ada ta'nis sakinah. Kita menyadari bahwa di sini fiilnya harus kita beri ta'nis sakinah, harus kita jenis kelaminkan perempuan. Caranya kalau seandainya fiil madhi agar berjenis kelamin perempuan itu harus diberi ta'nis sakinah. Kenapa? Karena sejak awal kita menyadari Fatimah itu adalah termasuk dalam kategori isim yang muannas. Pun juga demikian, ketika misalnya rokibatan ini kemudian kita jadikan hal sebagai hal misalnya, maka juga harus ada kesesuaian. Karena Fatimah di sini adalah mufrad, maka rokibatan. Kalau seandainya Fatimatani misalnya ditasniyahkan, maka di sini akan rokibataini. Kalau seandainya di sini Fatimatun misalnya, di sana rokibatin. Itu semacam itu. Jadi pada akhirnya antara hal dan sahibul hal itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan, saling berhubungan, dan itu harus ada penyesuaian. Itu semacam itu. Saya contohkan lagi misalnya, ya. Misalnya ja'a misalnya rajulun mahirun misalnya. Kata-katanya seperti itu. Ini kita sedang berbicara tentang bab na'at. Misalnya begitu. Mahirun di sini adalah na'at. Na'at tidak memungkinkan kemudian kita analisis kalau seandainya tidak kita sadari bahwa ini adalah isim sifat pembagiannya. Saya tegaskan. Ya.
Naat tidak memungkinkan kecuali terbuat dari isim sifat. Dua susunan kata, apakah pada akhirnya ini akan kita jadikan sebagai susunan idhofah atau kita jadikan sebagai naat man'ut? Itu kepastiannya adalah kira-kira yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Ya, jadi pembagian di sini isim sifat misalnya harus dihafalkan untuk kemudian masuk dalam konteks naat man'ut. Jadi kita kudu ngerti, harus ngerti pada akhirnya, oh ini isim fa'il Ustaz. Kenapa kok isim fa'il? Karena mengikuti wazan fa'ilun. Karena ini dibentuk dari fi'il mudhari'. Kalau seandainya mazid, yang huruf mudhara'nya diganti dengan mim, yang di dhammah, kemudian harokat huruf sebelum akhir di kasroh misalnya. Berarti ini adalah isim fa'il. Kenapa kalau isim fa'il? Masuk dalam kategori isim sifat dan seterusnya. Jadi tidak memungkinkan seseorang itu belajar naat dengan bagus kalau seandainya yang bersangkutan tidak memahami dengan baik tentang isim sifat. Mahirun misalnya disebut sebagai naat lebih disebabkan karena dia itu adalah merupakan isim fa'il. Kok tahu kalau ini isim fa'il? Iya, karena ini mengikuti wazan fa'ilun. Mahirun, fa'ilun. Itu semacam itu. Setelah misalnya kita pastikan bahwa ini adalah isim sifat dan karena demikian maka ini adalah disebut sebagai naat, harus ada kesesuaian dengan calon man'utnya. Mana calon man'utnya? Ini calon man'utnya. Karena di sini mudzakkar, maka di sini harus mudzakkar. Kalau seandainya di sini mufrad, maka di sini harus mufrad. Kalau seandainya di sini termasuk dalam kategori isim nakirah, maka di sini harus termasuk dalam kategori isim nakirah. Itu semacam itu. Jadi tidak memungkinkan pada akhirnya seseorang itu kemudian masuk dalam konteks naat man'ut kalau yang bersangkutan tidak memahami konsep-konsep pembagian isim yang kita sebutkan tadi. Terutama terkait dengan isim sifat misalnya. Yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk paham. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai idhofah, memungkinkan untuk kemudian kita sebut sebagai naat man'ut. Itu tergantung pada apa? Tergantung kira-kira yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Ini saya contohkan misalnya. Misalnya ini, as-sayyi'atul akhlaqi. As-sayyi'atul akhlaqi misalnya. Ya. Ini misalnya kalau seandainya kita tidak ngerti isim sifat, mungkin yang terlintas secara spontan itu adalah mungkin ini dianggap sebagai naat man'ut karena sama-sama ada alnya. Ini sama-sama ada alnya. Padahal ini bukan naat man'ut ini. Ya, ini adalah susunan idhofah ini. Namanya idhofah lafdhiyah yang memungkinkan mudhofnya itu ada alnya. Diperhatikan. Ya. Untuk bisa mengetahui apakah kemudian ini termasuk dalam kategori idhofah atau naat man'ut bagaimana? Ini yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah al-akhlaq, kata-kata akhlak itu termasuk dalam kategori isim sifat atau bukan? Kalau bukan termasuk dalam kategori isim sifat, maka dia bukan termasuk dalam, pasti tidak akan masuk dalam kategori susunan naat man'ut. Akhlak itu bukan merupakan isim sifat. Akhlak itu merupakan bentuk jamak dari khulukun, khulukani, akhlakun. Karena demikian, maka ini dipastikan adalah susunan idhofah, bukan naat man'ut. Saya ulangi lagi. Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai susunan idhofah atau dianggap sebagai naat man'ut. Itu tergantung pada apa? Yang kedua. Ini saya kepingin menegaskan, jangan sampai kemudian kita teledor masuk pada pembahasan tentang naat man'ut, sementara materi prasyaratnya, yaitu pembagian isim menjadi isim sifat, di situ ada isim fa'il, di situ ada isim maf'ul, di situ ada sifat musyabbah bismil fa'il, di situ ada isim tafdil, di situ ada sighat mubalaghah misalnya, di situ misalnya ada isim mansub misalnya, di situ ada isim adat, isim mausul, isim isyarah. Itu sama sekali tidak kita kuasai. Sehingga kalau dalam bahasa akademis akan ada lompatan berpikir yang berdampak pada kekacauan berpikir peserta didik kita, lebih disebabkan karena peserta didik kita tidak kita dasari dengan bagus. Materi-materi prasyarat belum kita tuntaskan dan seterusnya. Jadi contoh-contoh tentang naat, contoh-contoh tentang hal, contoh-contoh misalnya tentang tentang mubtada khabar dan seterusnya, itu memberikan penegasan bahwa betapa pentingnya yang namanya materi-materi prasyarat itu. Oleh sebab itu, rekomendasi saya adalah hafalkan. Begitu. Jadi kalau saya selalu tegaskan, saya tidak percaya faham. Faham itu harus hafal. Kalau dalam konteks materi
ilmu nahwu itu harus hafal gitu loh. Jangan kemudian diremehkan masalah hafalan. Meskipun misalnya kita sadar terlambat dalam artian baru menyadari dengan bagus misalnya pemahaman kita tentang pentingnya bahasa Arab itu sudah setelah kita misalnya dewasa misalnya. Tapi bagaimanapun juga kita harus misalnya menyisihkan waktu 1/4 jam setiap hari secara istiqomah, kemudian setengah jam kalau memungkinkan 1 jam dalam satu hari secara istiqomah, yang pada akhirnya dari hafalan-hafalan dan seterusnya itu memungkinkan pada akhirnya kita menguasai materi-materi ini meskipun kita sudah agak dewasa. Itu semacam itu. Jadi saya kepingin menegaskan kepada panjenengan semuanya, pembagian isim yang kita tegaskan di dalam buku Teori Dasar Ilmu Nahwu yang itu tingkat pemula ini, itu adalah diupayakan untuk menjadi dasar dalam konteks pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita tidak akan bagus nalar berpikir kita tentang misalnya mubtada khabar kalau seandainya materi-materi tentang pembagian isim itu tidak kita kuasai. Tidak akan bagus misalnya nalar berpikir kita tentang misalnya hal, sahibul hal dan seterusnya kalau seandainya materi-materi tentang pembagian isim ini tidak kita kuasai dengan bagus. Materi-materi tentang na'at man'ut misalnya itu tidak akan mungkin kita kuasai dengan bagus kalau kita nggak ngerti apa itu isim sifat, apa itu misalnya isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya, itu tidak kita kuasai. Karena memang isim sifat itu harus terbuat na'at man'ut itu, na'atnya itu harus terbuat dari isim sifat dan seterusnya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan tentang masalah itu. Mungkin untuk masuk dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita masuk pada apa itu isim mufrad, isim tathniyah, isim jamak, jamak pembagiannya seperti apa dan seterusnya dalam kajian-kajian selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.